Oke, baik. Selamat siang. Salam buat semuanya. Sehat-sehat selalu. Sebentar, teman-teman nge-lag semua ya? Enggak, saya bisa kok dengar. Enggak, aman ya? Oh ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah meeting lanjutan kita Sidoarjo FIS. Sebenarnya bukan kita masukkan di BIMTEK, tapi maksudnya ini adalah salah satu langkah supaya kita tetap berkomunikasi ya. Karena memang saya juga baru share tadi teman-teman yang masuk, karena pas kita acara itu malamnya dapat kabar bahwa teman kita yang satu mobil ketika perjalanan Lampung sampai Jogja, karena kan nyampainya subuh hari positif COVID, akhirnya kita panik setelah BIMTEK itu, Bung Riko langsung swab, saya besoknya, ya akhirnya sejauh ini kita aman sih, alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin ini kita hanya diskusi dan bincang-bincang, serta kita membahas beberapa permasalahan yang mungkin kita akan bahas secara spesifik, ya kan, agar bisa detailnya detail, core-nya core terbahas ini ya. Ya, saya jadi Pak Ndul. Baik, oke, teman-teman. Tadi Bung Oki kayaknya ada beberapa hal yang mau di-share ke teman-teman, sekaligus mungkin dari Sidoarjo FIS juga belajar, dan mungkin bisa menjawab nanti. Silakan Bung Oki. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih waktunya. Tempo hari kan saya nanya di grup sama Mas Ahmad Rizky, ya. Tapi saya lupa baru ini gambar jeleknya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan, mungkin saya respon dari teman-teman semuanya. Responnya adalah waktu itu saya nanya sama Bung Rahmat Rizky, kalau nggak salah, saya mau pakai pendorong nggak ya? Jadi ceritanya kan kami sudah ada existing sumur ya, itu. Nah, terus di bagian kiri atas kalau teman-teman lihat di situ, itu ada tandon, kiri atas sudah tandon 350 liter. Terus sudah ada rangkanya, terus jarak pipa, jadi kan ada pipa, ada gambar out, ada gambar in-nya ya. Nah, lalu kami sebenarnya mau membeli pompa pendorong untuk difungsikan sebagai mendorong air untuk masukin ke kolam inputnya, tapi juga sebagai kalau buat nguras. Jadi saya nggak beli, rencananya mau beli Yamano yang 105 yang kecil untuk nguras. Tapi kan kalau kita punya dua mesin kan kayaknya agak boros ya. Nah, jadi pompa pendorong itu saya cabang, satu untuk masukin, satu untuk nguras. Jadi ada dua peran sih. Itu pertanyaan pertama. Nanti tanggapannya monggo, saya menunggu teman-teman. Pertanyaan kedua, karena ini kan kami mau membandingkan. Jadi ada 4 kolam diameter 1,5 itu. Kolam pertama di bagian kiri dan kolam ketiga itu kami mau pakai. Jadi kami mau pakai aerator dengan merek Resun yang 10 LP. 6 cabang, dan kolam 2 dan 3 itu kami tidak pakai aerator, jadi kolam diam. Nah, maka pertanyaannya adalah, ada nggak teman-teman yang sudah mencoba kolam bulat dan juga menggunakan non aerator dengan diameter kurang dari 2 kolam, dengan kolam bulat kurang dari 2 meter. Nah, itu kurang lebih berapa lama ya mekanisme untuk sampai ke bioflok, atau langsung tebar benih saja gitu. Karena rencananya kami mau menggunakan dua probiotik dengan merek yang berbeda. Itu dulu pertanyaan saya. Baik. Oke, silakan Bung. Gas. Oh, ini masukin aja ke saya kok itu. Saya nanyanya boleh ke Bung Rahmat Rizky, boleh ke Mas Riko, terserah, atau teman-teman yang lain. Oke. Bung Rizky saja dulu ya. Ya. Persoalan pompa tadi Bung Rizky. Ya, monggo Bung Rahmat Rizky. Jadi pakar juga nih akhirnya. Jadi pakar itu kumis udah kayak lele begitu. Iya. Jadi lele kok, ya kan? Sama kayak saya nih. Jadi kalau menurut saya Mas ya, memang ini kalau desain seperti ini sih sebenarnya butuh pompa ya. Kenapa? Karena kita lihat jarak antar kolam itu juga jauh nih, ada 10 meter sampai dia ke tandon ini kan, yang 350 meter ini. Nah, kayaknya emang sih ini butuh pompa. Hanya saja mungkin
kan kita ini sekarang gimana menyiasati mengurangi pemakaian listrik nih. Kira-kira kalau menurut sebenarnya bisa sih ini pakai pompa vakum dia yang tanpa listrik itu bisa. Cuman hanya saja nggak tahu kayaknya flow-nya kayaknya nggak dapet kalau segini. Jadi kayaknya tetap harus pakai yang elektrik juga nih. Dorong kan? Iya. Jadi kalau untuk kapasitasnya mungkin ini kalau yang celup itu dia kan rata-rata berapa ya? Sekitar 5.000 liter per jam. Ya, 5.000 liter per jam. Berarti kalau yang ini udah bisa lah Mas. Ini kan hanya sekitar kalau dia 1,5 berarti dia berapa liter dia butuhnya ya? Saya tak hitung ya. 1,5 sekitar jangan Bung Rizky ini guru matematika juga ini sebenarnya. Sekitar 7 ribuan. Ya, 7 ribuan. Sekitar 7 ribuan liter. Nah, bisa lah. Jadi untuk nguras atau ngisinya sekitar sejam 20 menit, sejam setengah gitu. Bisa sanggup lah pompanya. Tapi kalau bisa sih untuk air sirkulasi ini tadinya desainnya pakai sirkulasi, Mas. Desainnya pakai sirkulasi, Mas. Sirkulasinya flow air biasa gitu, netes gitu aja ya, atau pakai pompa juga? Rencananya pakai pompa. Atau coba pakai pompa vakum, Mas. Maksudnya supaya kalau sirkulasi kan dia apa ya? Sirkulasi itu kan sebenarnya kita nggak butuh air yang debit besar kan untuk yang dialirin kan. Hanya ada jalan lah air gitu. Nah, coba nanti di searching pompa ini Mas, vakum itu bisa sih dibuat tanpa tanpa elektrik. Oke, pompa vakum tuh berarti buat sendiri atau ada yang nyediain ya? Nah, ini saya belum pernah dapet sih ada yang jual, tapi konsepnya nanti coba saya bisa share di grup lah. Saya cari-cari nanti saya gambar-gambarin. Siap. Mas Uki. Yes. Ini berarti sistemnya sirkulasi ya? Yang sirkulasi yang kolam 1 dan 3, Mas. Karena kan kami mau coba 1, 3 itu kolam yang 1, 3 itu mana identifikasi? Dikasih penomoran aja Mas, coba kolam ini 1, 2, 3 itu yang mana? Oke. Sebentar ya. Mungkin saya akan kasih nomornya dulu. Bentar ya. Mending pakai sistemnya Pak Handoko. Ini Mas Oki, ini pakai laptop nggak? Kalau pakai laptop buka aja draw.io. Itu flowchart. Draw.io. Ya. Oke, sudah. Nah, coba share. Nanti bikin ininya kan itu sederhana aja kan? Kayaknya sebentar aja di sini. Yes. Bentar ya, saya edit dulu ya. Siap. Monggo ngobrol yang lain, Mas. Mungkin saya mau ngedit bentar. Nggak apa-apa, sambil di-share screen aja. Oh gitu ya? Iya dong, kan biar ada ininya. Biar nanti Bung Riko nanti lihat ininya. Ya. Belum di-share ya, Bung? Udah. Nah. Bentar ya, saya share dulu. Ya. Oke. Ini coretan asal aja. Ya. Ya. Nah, itu kan ada kolam 1, 2, 3, 4 ya. Oh ya. Nah, jadi kolam 1 sama 3 itu rencananya pakai aerasi. Jadi di belakang ini kan nempel dengan rumah kan ya. Jadi kami pakai resun yang 10 LP. Itu nanti yang 1 sama 3 itu nanti pakai aerator. Sedangkan 2, 4 dan 5 itu yang kolam diameter 3 itu kolam diam. Nah, yang kolam diameter 3 itu rencananya kami mau ngambil bibit yang 5 ukuran 57. Mas. Nah, kalau yang 1 sampai 4 itu 79. Nah, lalu kolam 1 sama 3 itu kami mau pakai probiotik EMC, 2 sama 4 kami mau pakai yang probiotik yang sudah kita diskusikan tadi dulu, Mas. Cirebonan.
Yes, bukan yang dari Mas Riko. Oh, ya, oke. Nah, 24. Jadi kami mau tahu kalau misalnya mana sih kalau yang biovlognya cepat jadi, 13 atau 24 gitu sih eksperimennya. Oke, berarti yang jadi permasalahan itu Mas Oki mau memangkas power itu tadi ya, mengangkas perpindahan air tadi itu ya? Yes, betul. Makanya kan kami kan mau ngitung semini mungkin ya, artinya kami mau nyari pendorong. Karena kan rencananya kan ini kan tandonnya tingginya kurang lebih sekitar 2,5 meter, Mas. Karena kami bikin segitu supaya ketika tetes itu nggak pakai energi gitu loh. Nah, terus tandon ini kan tandon kedua, karena tandon existing kan sudah ada. Jadi kami pakai hukum fisika bla bla bla. Nah, jadi intinya ketika airnya asalkan tandonnya kan setara tuh. Nah, kalau tandonnya setara kan berarti nanti dia akan ngisi sendiri gitu kan, nggak usah pakai listrik. Nah, jadi kolam yang tandon yang 350 liter ini otomatis keisi penuh asalkan tandon yang sebelumnya juga udah keisi gitu. Nah, terus nanti kita akan alirkan kan ke setiap kolam. Jadi ntar kita pakai gravitasi karena kolamnya ini kan rendahnya kan maksimal 1,2, jadi bisa ngalir sendirilah ketika untuk ndrodosi atau ngalirin si tandon. Cuman kan pertanyaannya kami kan juga perlu untuk nguras kolam kan. Nah, sedangkan nguras kolam itu kan kalau dari provider kolamnya itu mereka tidak menyediakan saluran buangan. Jadi kan kita tetap harus nyediain pompa buat nguras. Nah, terus tadi saya dengar dari Mas Rahmat pakai pompa vakum. Nah, saya belum tahu pompa vakum. Gimana, Mas? Oke, pompa vakum ya. Pompa vakum itu berarti tadi 7.000 liter per menit itu Mas Rizky ya? Kalau vakum sih nggak sampai segitu sih Mas. Tadi nggak nyampe. Kalau vakum itu kan dia sebenarnya pakai pompa celup gimana Mas? Iya, saya pakai pompa celup yang Yamano Mas, itu 60 watt, itu 5.000 kan, 4.500 kalau yang 105 WP. Kalau yang Yamano yang lebih gede lagi itu 5.000 per liter tapi 100 watt. Oke. Pompa celup kan, yang buat nguras kan? Iya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolam. Berarti mana ya? Kalau yang di videonya Mas Riko itu yang di tempatnya Pak Teguh itu, dia buangnya pakai apa itu ngurasnya? Itu cuma buka pipa aja Mas itu. Pakai enak kan kalau buka pipa kan? Nah, cuma buka pipa aja kalau yang itu. Tapi kan ini mau dikembalikan lagi kan ini Mas. Jadi mau difiltrasi lagi kan? Yes, betul. Nah, kalau misalnya mau difiltrasi lagi berarti kalau misalnya dibuat kayak punyanya Pak Hantoro, Mas Oki, yang kayak saya review di Berbah itu. Oh, saya boleh ada ini nggak sih kontaknya ke sana? Ada. Kalau nggak nanti barengan saya aja Mas Oki kalau misalnya nanti mau ke sana. Alhamdulillah. Kapan Mas? Nah, nanti coba saya janjian dulu sama Pak Hantoronya. Kapan kita bisa kunjungan sana? Soalnya itu bener-bener efisien kalau menurut saya Mas. Jadi dia powernya itu cuma untuk mengalirkan kolam aja. Oke. Mengalirkan antar ke kolam aja. Untuk selebihnya mengumpulkan ke bak kontrolnya itu untuk difiltrasi itu dia benar-benar memanfaatkan gravitasi. Oh. Begitu. Oke Mas. Oke ya. Siap. Oke. Lalu itu yang pertama terjawab ya. Jadi pompanya saya akan observasi dulu. Iya. Yang buat drainasenya. Lalu untuk yang ada nggak pengalaman dari teman-teman yang lain, mungkin Mas Ibnu atau Mas Rahmat Rizky? Teman-teman bisa sharing? Ya, jadi saya ulang lagi yang pertanyaan kedua itu sebenarnya di berbagai tempat. Saya ada satu kerabat di Wonosobo. Dia tuh bikin campuran probiotik nggak beli dia. Jadi tetes tebu itu, tebu. Oke. Terus tetes tebu, terus dia pakai dedak, ya kan, dedak yang buat bebek itu. Nah, terus satu lagi itu dia pakai campuran pare kalau nggak salah. Nah, terus diaduk, terus dimasukin. Nah, itu butuh waktu, itu alami ya, nggak beli dari
toko pertanian. Nah, itu sampai jadi biovlog itu kurang lebih sekitar 4 hari. Nah, itu juga sama diterapkan sama salah satu teman di Bandungan. Nah, jadi kira-kira ada tips nggak untuk nge-set kolam sampai siap tebar benih? Itu idealnya berapa lama ya? Boleh share nggak pengalaman teman-teman? Oke, Mas Oki, itu kalau boleh tahu warna kolamnya jadi warna apa ya? Satunya warna hijau, satunya lagi warna agak merah, Mas. Yang pakai apa namanya? Yang tadi itu, yang pakai tetes tebu warnanya agak merah. Berarti tadi campurnya cuma tetes tebu, pare, sama dedak. Sama dedak. Molase itu ya. Starternya ngambil bakterinya dari mana, Mas? Wah, saya nggak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Yakult aja, Yakult. Yakult aja, nggak boleh sebut merek ya. Nggak boleh sebut merek. Yakult aja. Yakult. Oh, bisa pakai probiotik itu toh? Iya, bisa sekali. Oke. Per mili itu dia 150 per botol itu berapa mili dia? 60 mili. 60 mili berarti dia butuh 3 Yakult ya. 3 Yakult sampai 4 Yakult. 20 liter probiotik. 20 liter loh, Bung. Jadinya. Lumayan itu. Iya kan? Itu setelah ngubah konsentrat jadi itu ya. Ya. Jadi setelah diencerin ya. Nah, untuk kita meluruskan ini dulu ya, persepsi mengenai vlog ini tadi ya. Oke, siap. Karena mau itu air merah ataupun air hijau, sebenarnya dia sudah pembentukan vlog itu sudah terjadi, Mas Oki. Oh, oke. Pembentukan vlog itu sudah terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita itu menggunakan probiotik yang berbasis Lactobacillus. Oke. Lactobacillus. Jadi kalau misalnya warnanya itu kan pembentukan vlog itu terjadi karena lele ini dia muter terus kan. Dia mengaduk terus. Oke. Dia mengaduk terus. Jadi kalau misal ada yang bilang biovlog itu hanya di kolam bundar dan berwarna merah, itu menurut saya agak kurang tepat sebenarnya, Mas Oki. Karena biovlog itu kan sebenarnya dia sistem kerjanya kan dia mengurai amonia itu menjadi pakan lagi kan sebenarnya. Oke. Kayak gitu, Mas Oki. Jadi kalau misalnya pembentukan vlog itu warna airnya harus merah, itu menurut saya agak kurang ini, agak kurang tepat. Kurang sehat ya. Agak kurang tepat penggunaan kata. Seperti itu. Lactobacillus. Ya, lactobacillus. Kayak iklan ini aja kita. Susu. Lactobacillus. Oke. Kalau untuk pembentukan vlog itu rata-rata terjadi di 3-4 harian. Halo, Bung. Wow. Kok banyak yang berkurang ini? Ya. Gimana, Bung? Tadi pembentukan vlog, mulai terjadinya vlog itu biasanya di umur 3-4 harian setelah penebaran bibit, Mas Oki. Berarti estimasinya maksimal 4 hari lah ya? Ya. Oke, siap. Nah, seperti itu. Jadi kan selama ini itu kan ada orang yang kekeh kalau biovlog itu kolamnya harus bulat, padahal ya nggak seperti itu gitu loh. Kalau kita memanfaatkan amonia lele itu biar menjadi bahan makanan dia lagi, masa nggak bisa disebut biovlog kan? Oke. Terus yang di tempo hari itu kan Mas Riko dan Mas Ale kan posting di Instastory soal, ini kolamnya bening nih. Ya kalau itu saya. Nah, itu berarti kan biovlognya belum kebentuk ya itu ya? Belum jadi, betul. Nah, itu boleh dibahas nggak itu kan ada pertanyaan retoris di situ ya? Iya, itu sengaja teman-teman. Itu sengaja saya membuat di story itu saya sengaja membuat pertanyaan gitu ke teman-teman. Mau mungkin bahas nggak ya? Karena saya mau membahas tuh di BIMTEK ini. Memang BIMTEK ini yang saya utamakan, saya balas. Jadi kalau ada orang nanya di Instagram, kasih tahu dong Min,
kok bisa gitu. Itu saya nggak balas. Saya cuma di sini aja balas ya. Asik. Karena belum menjadi sobat patil di sesungguhnya. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Yes. Apa saya waktu itu berani di air bening gitu kan? Saya juga bukan tanpa pertimbangan ngasih bibit di kolam air bening karena pada saat itu saya habis nyortir. Saya juga melihat kondisi bibit ini lagi dalam kondisi fit 100%. Dalam artian dia ini benar-benar bugar badannya. Maka itu karena saya itu malas pada saat itu, jadi saya begitu saya isi air sumur, air baru, saya langsung cemplungi bibitnya. Gitu. Jadi gini ya, boleh ngawur tapi terukur gitu aja. Oke. Iya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang juga enggak apa-apa ikannya. Oh, kirain itu dalam hati saya mikirin mungkin ini clickbait nih ya kan. Jadi mungkin mikir ke orang, lu kalau misalnya taruh di tempat air bening mampus tuh lele gitu kan, mungkin aja. Iya. Ternyata ada pesan khususnya kan. Oke. Iya, jadi boleh ngawur tapi yang terukur gitu loh Mas Aki. Oke, siap. Tapi setelah itu ada di treatment kan airnya. Iya, tetap saya treatment. Saya nggak berani agak-agak lama-lama. Okay. Nah, mungkin dijawab berapa hari itu rentangnya. Sehari aja. Habis itu saya cangkok lagi airnya, habis itu saya campuri probiotik lagi. Siap. Seperti itu. Sah. Artinya kalau udah panen berkali-kali terus udah bisa bikin pelatihan salah. Jadi sehari nggak apa-apa lah ya. Lu kan sudah falling in love dengan lele, sudah berkenalan. Oke, baik, itu tadi yang denah ini sudah terjawab semua, Bu? Atau udah. Nanti solusinya Mas Oki bisa saya anterin ke tempat Pak Antoro. Siap. Makan duren kita di sana. Iya, tapi kemarin durennya udah diambil. Wah. Yang ambil Bung Ale kan, dia diam-diam pulangnya. Dia soalnya depan kolamnya duren, dia pohon duren, Bung. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, malu juga kan. Ini matang ini, Pak. Sikat aja udah. Oke. Terima kasih responnya. Ya, siap. Baik. Ya, oke, baik teman-teman. Tadi dimulai dari screen share yang ditunjukkan Bung Oki untuk kita jawab. Tadi sudah dijawab sama Bung Riko, dan tadi juga ada kontributor kita. Tapi kontributor kita ini kayaknya menghilang dulu. Ini Lai Rahmat nih, ya kan? Lai Rahmat menghilang. Baik, rekan-rekan semua, dalam diskusi ini kita lanjutkan. Saya buka pertanyaan lagi, atau adakah dari teman-teman yang ingin sharing, yang mungkin nanti juga akan bisa kita tambahkan atau mungkin dijawab sama Bung Riko. Tadi Bung Oki sudah memulainya, atau Bung Oki mau nanya lagi, tapi saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman semua di sini yang sudah bergabung. Si Pak Hadi, halo Pak. Lalu Mas Yuski, lalu Kak Rizal Iqbal, lalu Kak Sandi. Monggo yang mana dulu nih? Atau nanti dibabat habis sama Bung Oki nih. Ya, nanti teman-teman juga bisa bantu jawab ya, untuk kita diskusi bareng ya. Oke, baik. Boleh nanya? Silakan Pak. Mas, putus-putus bentar. Ini siapa dulu? Pak Hadi atau Mas Yusfi dulu? Oh, Mas Yusfi aja dulu, saya ngambil itu. Headphone. Oh ya, siap. Siap. Ini sebenarnya ini masih rencana jangka panjang, Mas. Okay. Untuk sementara ini kan saya memang sama paman saya memang rencana di kolam tanah. Cuman buat jangka panjang tuh saya ada rencana buat kolam tingkat. Jadi saya mau bangun memang bangunan. Nah, itu nanti ada 2. Yang bawah itu rencananya mau diisi lobster. Ayam. Bukan ayam. Yang atas itu diisi kolam, tapi kolamnya kolam bioflok terpal. Nah, yang mau saya tanyakan itu kira-kira apa kuat ya kalau kita memang pakai konstruksi bangunan tingkat 2 standar gitu yang di rumah-rumah gitu, pakai cakar ayam, itu kira-kira apa kuat buat menahan kolam? Misalnya saya mau bikin kolam diameter 3, ya paling maksimal 3, paling dikit 2 gitu. Misalnya gitu. Kira-kira itu apa ada resiko di konstruksi atau mungkin ada saran, Mas? Makasih. Oke. Ya, tadi berarti konstruksinya ini, Mas ya. Bentuk konstruksinya berarti ya. Iya, Mas. Aduh, dia kaget kalau lihat kolam apartemen nanti. Kami
kami ada satu Bung Riko. Punya rekanan, ya Sobat Patil juga sih. Itu kolam apartemen, Mas. 4 tingkat dia. Iya, tapi kurang efektif sih menurut saya. Nah, itu jawab dulu. Ya, karena gini, itu juga pemaksaan juga sih sebenarnya. Jadi bertumpuk itu loh Mas kolamnya, ini kolam, ini kolam, ini kolam, ini kolam. Di tingkat secara vertikal gitu. Jadinya yang kasihan itu yang bawah-bawahnya yang nggak kedapatan sinar matahari. Tapi itu kurang efektif. Menjadi pertanyaannya Mas Jusfi tadi ini kan konstruksinya gitu. Ya. Apakah kuat? Kuat sih Mas kalau menurut saya. Kalau kolam diameter 3 berapa kolam Mas? Misalnya ini Mas. 6 kolam. Ya, misalnya 6 kolam. Ya, bangunannya itu gini Mas. Lebarnya itu 8 meter. Terus ke sana panjangnya itu sekitar 10 atau 12 meter lah. Jadi kalau dikira-kira muat 3 itu ini 3 sap lah, 2 sap. Iya. Berarti mendingan menguatkan pondasi cakar ayamnya sama daknya aja Mas, berarti Mas. Sama daknya ya. Iya. Soalnya agak ngeri ya Mas. Itu kan kalau kolam diameter 3 itu berarti 7 ton mungkin. 7 ton air, betul. 7 ton air. Wah, Mas Riko izin menanggapi nih karena oh iya. Silakan Mas. Kebetulan saya lulusan teknik sipil dan saya kerja di konstruksi. Mantap. Ya, ini bagus ini. Alhamdulillah saya udah sering sih kalau untuk ngitung-ngitung gitu ya, karena dulu saya kerja sebagai struktur engineer di salah satu perusahaan kontraktor 7 tahunan lah. Cuma memang sekarang saya tinggalin lah semua ilmu itu tuh. Cuman ini saya bicara secara general aja ya mungkin ya. Okay. Sebenarnya kalau untuk konstruksi di atasnya air, di bawahnya tuh kuat atau enggak tuh, itu sebenarnya bisa kuat. Cuma nanti kaitannya tuh sama budget Mas. Jadi nanti opsinya tuh bisa banyak. Kalau misalkan pengen nanti dimensinya, khawatir kalau pakai beton dengan beban yang sangat berat, itu biasanya nanti dimensinya sangat besar banget Mas. Saya pernah ngebangun bangunan, nama bangunan itu blower. Dia tuh di pabrik itu bentuk bangunan blower. Beban di lantai dek atas itu hanya 750 kg per meter persegi. Bentangan itu persis seperti yang Mas Ibnu bilang tadi, 12 meter. Itu saya mesti desain balok itu 1,2 meter Mas tingginya. Kebayangkan Mas ya, kalau memang dengan beban air yang sebesar itu, kayaknya semakin besar lagi tuh dimensi balok. Sekarang kita lari ke material lain. Contoh kita pakai material baja. Itu pasti harga materialnya mahal banget. Rasanya sih kalau dari segi yang tadi Mas Riko sebutin untuk efektivitas terhadap kolam mungkin minim jadinya karena nggak ada matahari. Dan ke budgetnya nanti jadi mahal banget. Mungkin sih masukan saya itu aja sih. Iya Mas, ini kan yang jadi pertanyaan tadi kan konstruksinya kan. Karena saya itu awam mengenai konstruksi kan. Kalau dari segi konstruksi mungkin bisa Mas, cuman yang tadi saya bilang konsekuensinya dimensi dari betonnya tuh jadi besar sekali. Dan dimensi dari dak betonnya, plat beton yang biasanya tebal 12 cm, 15 cm itu nggak mungkin cukup, kecuali modul baloknya nanti dirapetin, dan itu pasti resikonya nanti ke biaya lagi, karena tulangannya mesti banyak, betonnya volumenya banyak, wah repot kemana-mana. Pondasinya nggak bisa pakai cakar ayam, karena kalau untuk tonase beban di lantai atas sudah besar, itu nggak bisa pakai pondasi dangkal kayak cakar ayam, pondasi-pondasi yang umumnya untuk di rumah nggak bisa, minimal pakai bore pile atau pancang biasanya kalau untuk beban-beban besar. Yang pancang. Kukira cuma cukup pakai Wermes sama K50 semennya. Ternyata enggak begitu ya. Ini bagus ini. Karena nanti repotnya gini Mas, repotnya kalau untuk konstruksi berat itu kita nggak bisa hanya berkiraan, oh ini pondasinya pakai ini udah. Nanti kaitannya mesti lihat dari segi kekuatan tanahnya juga. Mesti ada orang lapangan untuk ngecek kekuatan tanah ke lab, NSPT-nya berapa, wah macam-macam. Kompleks nanti jadinya. Pasir kah, lempung kah, ya kah? Batu kah bawahnya? Betul. Bergeser kah anunya ini, tanahnya ini? Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya mau nanggapi, yang penting tidak menjadi ini aja ya, pesimis
Bung Yusfi. Iya. Jadi berarti itu dikembalikannya adalah dari sisi kekuatan dan ketahanan dompet Mas Yusfi nih. Benar sekali. Atau dibalik aja, kandang ayamnya di atas, kolamnya di bawah, mungkin kira-kira bisa nggak kayak gitu? Gini Mas, sebenarnya itu yang jadi pemikiran saya itu, karena tempat saya itu dulu sempat punya riwayat banjir gitu Mas. Jadi kan yang namanya ayam kan mungkin bisa banget buat dipindah ya. Tapi yang namanya lele kan nggak mungkin dipindah ke kandang ayam gitu kan. Man, itu aja sih yang jadi pemikiran. Iya. Sebenarnya kalau untuk sinar matahari itu bisa diakali pakai ini plastik UV atau pakai asbes yang bening ya. Cuman kalau emang yang saya jadi bingung itu emang konstruksinya. Ya jadi saya ucapkan makasih Mas Sandi. Mungkin ya kalau saya tanya-tanya dikit boleh nggak Mas? Nanti kalau kedepannya ada masih mau lanjutin rencana seperti ini. Boleh Mas, tapi kalau udah untuk ngitung saya udah lupa lagi ilmu. Saya udah tinggalin banget itu ilmu ngitung saya. Oh iya, siap nggak apa Mas? Nggak apa-apa, paling kalau konsultasi yang sifatnya general mungkin saya bisa bantu sih Mas. Tapi kalau sifatnya mendetail kayak mesti hitung kira-kira ini kebutuhan tulangannya berapa, nanti fondasinya berapa, saya terus terang udah saya tinggalin deh. Iya, nggak apa Mas, masih. Ya, Iya, mantap. Wih, ini bagus. Ini dari lele ke bangunan loh sudah. Ya ini ini enggak tahu lagi sudah, saya enggak bisa ngomong nih. Tapi dahsyat ya. Sobat Patil ini ternyata ekspertisnya juga di luar dari lele banyak. Iya. Ini itu gara-gara Covid ini semua harus bisa ya. Backgroundnya macam-macam. Oke, baik. Itu tadi dari Mas Yusfi udah mungkin salah satunya udah terjawab dan tercerahkan lah, enlightened lah. Ya kan? Selamat bergabung Mas Ridho Hanif. Apa kabar Mas? Diam ini Mas Ridho nih. Oke, baik rekan-rekan. Pak Adi mana? Pak Adi keluar. Loh, Pak Adi. Putus, mati lampu. Wifi-nya mati kali. Oke, baik. Bagi rekan-rekan yang lain, ada yang ingin dibahas atau ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti mungkin Bung Riko akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin ada yang mau disampaikan sama Bung Riko. Gimana? Mas Rizal, Mas Ridho, atau Bung Sandi? Mohon maaf ya, hari ini saya infokan ke teman-teman. Nanti pun kalau bisa, misalnya bisa di minggu ini, saya akan ajak Mas Dedi ya. Tapi Mas Dedi belum bisa kemarin. Untuk konten pemijahan, dia adalah master pemijahan di Kota Magelang. Jadi biar mungkin teman-teman tahu juga ya, mijah manual atau mijah ala stripping, kawin silang kawin. Nah itu saya perlu Mas untuk info-info mijah tuh, karena saya kan mainnya di indukan. Tapi iya kebetulan beliau kan juga lagi ini Mas Sandi, intinya beliau ada ikut komunitas ya kan, kajian. Sabtu ini tidak bisa hadir karena lebih jadi panitia kayaknya dia. Jadi mungkin nanti kedepannya saya akan usahakan progres di bulan inilah, nanti waktu dan tempat, tapi saya tidak janji karena saya ngikuti jadwalnya beliau ya. Oke, jelas. Baik. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita berarti lanjut dulu ke Bung Riko mengenai ini ada satu teknologi yang mau dikembangkan. Di minggu depan. Oh iya. Jadi teman-teman yang Jogja bisa main dan bisa lihat. Oh iya. Teknologi ini adalah silakan. Jadi gini ya teman-teman, hari Selasa depan, besok itu saya kedatangan tamu dari Banu Indonesia. Banu Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang aerator, tapi dia ini bentuknya kayak Venturi gitu loh teman-teman. Udara Venturi. Dan menggunakan surya panel menjadi powernya itu. Tapi nanti saya kalau misalnya teman-teman yang di Jogja itu nanti bisa datang dan melihat trialnya mungkin ya. Melihat trialnya, setelah itu nanti kan kalau setelah saya mencoba dan saya uji coba gitu, nanti saya akan kasih reviewnya lah. Akan memberikan reviewnya kepada teman-teman, plus minusnya lah gitu ya kan. Mumpung ada yang suruh nyoba ya kan? Iya, mumpung ada yang suruh nyoba dan selagi itu masih gratis ya udah.
saya berikan reviewnya secara jujur kepada teman-teman. Dan belum saya publish dulu ke publik. Hanya sebatas BIMTEK ini dulu aja ya. Teman-teman Sobat Patil. Teman-teman Sobat Patil. Komutil, komunitas Sobat Patil. Iya. Halo. Kita kedengaran ya? Atau nge-lag ya? Aman, Mas. Aman ya? Aman ya? Cuman mau tanya Mas, kalau Venturi itu memang perlu untuk kolam lele? Apa memang perlu pembuat arus seperti itu ya? Kan Venturi gunanya pembuat arus ya? Iya. Nah, jadi kan Venturi itu kan berguna untuk membuat nano bubble. Gelembung nano. Gelembung yang sangat kecil-kecil kan banyaknya minta ampun, Mas. Nah, itu nanti saya juga akan debatkan juga kepada yang si Bano Indonesia ini, seberapa pentingnya gitu loh. Sementara lele ini kan dia bisa ngambil oksigen dari udara. Kalau misalnya ini menjadi portofolionya Banu juga, ya nanti juga akan saya share kepada teman-teman hasil reviewnya. Ya, paling enggak kita bilang kalau mau testing kan bukan hanya kita aja, ini ada komunitas Sobat Patil nih. Nah, siapa tahu kolam teman kan lumayan kalau di-endorse satu kolam satu lah untuk coba-coba. Daripada beli ya kan? Iya. Daripada beli gimana ya kan? Enggak listing aja nanti kalau berhasil. Tapi ya kita tapi sekali lagi nih coba di kolam Sidokarto dulu karena nanti Bung Riko akan menyiapkan satu kolam untuk trial mode ya. Trial, betul. Tebar padat tinggi apa tebar padat tinggi. Tebar padat tinggi nanti. Ini kayaknya agak ekstrim. Sangat tinggi ini. Soalnya nanti tugas saya adalah mengkritisi dari sisi bisnisnya ya. Iya. Paling enggak kan biar kita ini kan. Biar kita bisa sekalian ya kan. Iya. Dan bagusnya sih dia pakai surya cell sih. Itu karena listrik. Kita listriknya tidak jadi, maksudnya tidak ada cost dalam listrik. Tapi memang investasi awalnya agak besar mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih nanti berapa range harganya gitu. Saya juga hari Selasa depan baru mau datang orangnya. Yang jelas kita review dulu ya. Iya. Oke, baik, Pak Hadi sudah bergabung lagi. Pak Hadi silahkan Pak. Kayaknya jenengan ini pertanyaannya penting sekali nih. Sorry. Baik. Ada masalah dengan sinyal. Baik. Ini saya mau pengalaman saya ya. Ini terkait dulu terus terang saya pernah nyoba 2 tahun yang lalu. Baru sekali itu, cuman anggap aja gagal lah. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah hasil sortiran saya. Saya nyortir yang isi 112, 1 kilo 12 ekor. Oke. Nah, saya masukkan ke tong biru yang 200 mili itu. 200 liter, sorry. 200 liter. Dengan air full lah ya. 100 dari isi 112 itu tersortir 118 ekor. Jadi kira-kira totalnya 9 kilo. Nah, yang saya pertanyakan adalah pertama rutinitas yang saya lakukan. Saya kasih makan 2 kali. Terus kemudian saya kasih pelet. Saya sebut merek aja ya, nggak apa-apa ya. High Profit, Min 2. Nah, 2 kali. Dengan hitungan saya waktu itu 9 saya kalikan biomasanya 3% langsung gitu ya. Nah, dengan kasih makan 2 kali itu pagi jam 8:30 sama jam 3:30. Ya. Terus itu nggak saya kasih aerator. Nah, cuman tiap hari itu saya ganti air. Halo Pak. Rutinitas saya tiap hari itu yang saya lakukan adalah sebelum saya kasih makan saya bikin probiotik itu probiotik. Boleh saya sebut merek Mas? Probiotiknya yang saya pakai. Saya kebetulan kan dikasih teman itu HCS itu probiotiknya.
HCS produknya HCS. Nah, dengan komposisi 10 liter air 1 tutup botol plus molasenya 2 botol. Dua tutup. Nah, plus saya kasih peresan pace. Katanya itu mengurangi kanibal air pace. Air yang sudah saya kasih probiotik itu 1 gayung tiap hari saya kasihkan ke tong itu, ke air. Cuman ternyata tiap hari itu ada yang mati dari 118 ekor itu tiap hari 1, 2 akhirnya tinggal sampai diambil orang itu tinggal 90 ekor dari 118 ekor. Nah, yang saya tanyakan apa ada yang salah dengan pelakuan saya itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya tingkat keberhasilan itu kalau orang-orang saya tanya-tanya tuh, kalau pelihara ikan tuh pasti ada yang mati, cuman prosentasenya ya itu berapa gitulah. Dari 118 ekor menjadi 90 ekor. Itu masih kategori, maksudnya bisa batas toleransi apa enggak gitu. Terus dari pelakuan saya tadi ada yang salah enggak, Mas? Gitu yang saya mau tanya. Itu aja mungkin. Nah, terima kasih. Baik. Siap, Pak Hadi. Terima kasih, Pak Hadi. Ini kita membahas kelakuan ini berarti, Pak ya? Ya, pelakuan sama toleransi. Toleransi kematian tuh sebenarnya masih wajar apa enggak dengan dari 118 tinggal 90 itu? Ya, jadi berarti survivor rasionya itu berarti punyanya Pak Hadi bisa dikatakan ini rendah. Ya. Karena dari 180 ekor, 118 ekor tinggal 90 ekor Pak Hadi ya. Iya. Berarti kan ada mati 28. Iya, betul. Ini 28 ekor itu berarti berapa persennya itu? 5%-nya? Dari 28 dikali 118 dibagi 100. 25%, Mas. Iya, 5%-nya? 25. Enggak. 25%. 25% hampir. 25% itu terlalu tinggi, Pak Hadi. Terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi tingkat kematiannya. Nah, jadi SR-nya itu ya rendah. SR itu kan artinya survival ratio. Oke. Tingkat hidup ikan ini. Jadi kalau menurut saya pribadi itu masih terlalu tinggi. Jadi kita untuk mendapatkan SR yang tinggi itu bagaimana? Mungkin pertanyaan kayak gitu ya? Ya, mungkin pertanyaan gitu ya. Jadi betul. Sama ini, Mas. Mungkin saya kasih tahu juga matinya itu apa yang disebut itu yang putih-putih itu loh. Apa namanya? Moncong putih. Mungkin moncong putih, tapi badannya juga hampir melebar putih juga gitu loh. Di samping dimakan temennya sendiri ya, tinggal kepala, tinggal itu. Oke. Berarti mungkin moncong putih juga, moncong putih. Iya. Moncong putihnya itu pas di ukuran berapa Pak Hadi? Itu yang saya pindahkan itu udah 1 kilo 12 ekor. Oke, berarti gini. Saya nanyakan dulu. Tongnya itu jenengan tiduri apa jenengan berdirikan? Berdiri. Kalau bisa ditidurkan Pak Hadi. Gitu. Soalnya saya beli itu yang memang kayak untuk tandon air, jadi atasnya aja yang berlubang, terus bawahnya ada pembuangannya. Gitu. Oh iya. Kalau bisa itu tandonnya drumnya itu direbahin ya. Direbahi, habis itu dibelah perutnya Pak Hadi. Ya. Nah, dibelah seperti yang punya. Nah, soalnya kan kalau misalnya itu tandon sampai drum itu diberdirikan, kasihan yang ikan bawahnya. Iya. Dia harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan ke atas, untuk mendapatkan di atas. Kayak gitu Pak Hadi. Mungkin pertama posisi drumnya dulu dirubah. Iya. Setelah itu tadi Pak Hadi mungkin agak salah
memberikan porsi pakan karena tadi Pak Hadi bilangnya 3% ya. Iya betul. Nah, Sehat. 30% Pak Hadi dari total biomasa ikan, bukan 3%. Oh, berarti terlalu sedikit gitu. Iya, itu terlalu sedikit. 3% itu bobot dari badannya dia sendiri. Jadi kalau misalnya kita itu mau porsi pakan, jadi biomasa keseluruhan dikalikan 30%. Tuh. Oh. Itu tadi. Mas Riko izin nanya juga yang tadi terkait itu pakan. Maksudnya kalau misalkan saya punya lele misalnya 30 biji, satu lele beratnya 1 kilo, berarti 30 kilo dikali 30% untuk pakannya gitu. Iya. Jadi gimana tadi punya lele 30 ekor. 30 ekor. Satu lele beratnya 1 kilo, berarti kan total 30 kilo. Untuk pakannya berarti 30% ya, bukan 3%. Bukan, itu hitungnya tetap 3%, karena yang diambil kan per individu. Jadi 3% dikali 30 kilo. Iya, jadi kan kalau misalnya keseluruhan, maksudnya gini, Mas Andi. Gimana? Dalam populasi dalam 30 ekor ikan ini, itu tuh ada berapa kilo? Ini untuk 30. Menentukan, ini untuk menentukan ininya, Mas Andi, porsi pakan. Ya, betul. Ini dalam 30 ekor ikan itu adalah berapa kilo. Setelah itu baru kita kalikan 30%. 30%. Itu untuk porsi pakannya. Kalau yang Pak Hadi maksud ini 3%. 3% ini itu terlalu sedikit. Karena karena itu hitungan per individu, per 1 ekor ikan. Oh, salah ngitung berarti itu. Per 1 ekor ikan. Per 1 ekor ikan. Jadi kalau misalnya beratnya 1 ekor ikannya itu 1 kilo, ya kita kalikan 3%, bukan 30%. Oh, berarti kalau saya tadi kan jumlah ikannya 118 ekor. 1 kilo itu isinya 12. Berarti total 118 ekor tadi adalah 9 kilo lah ya. 9 kilo. Berarti, 9 kilo kali 30 ya? 0,3 ya. 30. 30% ya. 0,3 ya. 2,7 kilo itu satu pakan 1 hari. 1 hari ya? Oke. Pakan 1 hari 2,7 kilo. Dibagi untuk 2 itu ya. Kalau untuk kasus saya tadi itu 30 kilo dikali 30% ya? 30 dikali. Oke, jelas. Terima kasih. 0,3. Lanjut Pak Hadi. Terus saya mau tanya, itu yang tadi udah kejawab ya. Pada saat saya mindahin dari kolam bundar ke tong tadi, itu kan saya pakai alat sortir yang keranjang dibulet-buletin itu loh. Saya ambilkan. Alat sortir. Itu kan kalau masih baru pemula itu kan banyak yang luka nih saya nih. Betul Pak. Pada saat saya pindahin ke tong, itu lukanya masih kebawa dia. Kayaknya itu dimakan juga. Ya betul, kayak gitu. Iya. Lukanya itu nyembuhnya bagaimana itu? Ya. Kayaknya jadi mangsa teman-temannya gitu. Iya. Gini Pak Adi, kalau bisa menggunakan alat sorter yang berupa pipa-pipa itu Pak Adi. Iya. Ini saya bawain lagi. Gini. Iya betul. Nah ini dia tidak merusak badan ikan. Memang kalau orang Jawa bilang ana rega ana rupa ya. Iya. Ada harga, ada benar. Harus itu ya, memang ya. Karena itu lebih meminimalisir badannya lele itu luka-luka. Karena lendirnya juga kan membantu dia untuk melewati itu. Iya, untuk meluncur ke bawah gitu, Pak Adi. Betul. Iya. Oke, saya ulang lagi berarti yang tadi pakan saya tuh kalau misalkan total dalam 1 tong itu 9 kilo, berarti harus saya kali pakannya yang min 2 tadi 30% ya? 30% itu tadi. Per hari ya? Per hari. Oke. Jadi kemungkinan ya kanibalnya lelenya itu karena ini Pak Adi, karena kekurangan porsi pakan sebenarnya. Iya. Iya.
Jadi dia begitu namanya di tong itu kan dia pasti bahasanya tuh umpuk-umpekan gitu loh Pak Adi. Iya. Umpuk-umpekan kalau udah kayak begitu mesti lebih ganas lagi deh ini. Karena satu dengan yang lainnya itu pasti bakal tarung, lihat-lihatan lah. Jadi saling bisa bisa sama-sama ngelihat gitu. Gitu. Lebih ganas lagi. Ya, saya paham itu. Terus yang kesalahan yang awal itu saya memang udah kejawab sih. Maksudnya begini, saya tuh dulu punya 2 kolam bundar. Saya taruh di walaupun terbuka, tapi maaf sampingnya terbuka, tapi atapnya seng. Oke. Itu saya melihara yang ukuran 57 di bulan September. Itu sampai bulan Februari tahun depannya itu ukurannya yaitu 112 itu paling besar. Jadi lambat banget emang. Mungkin karena terlalu teduh kali ya. Saya baru tahu itu. Betul itu Pak Adi. Karena memang perlu sinar matahari yang cukup sih. Karena untuk mendapatkan suhu idealnya dia. Nah, nanti pasti beda nafsu makannya itu Pak Adi. Sama pergerakannya itu nanti beda. Jadi saya melihara itu sampai hampir September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan. Ya, memang saya intinya pengen belajar dulu lah. Belum Pak Adi, tetap semangat Pak Adi. Belum berpikir apa namanya itu profit dulu. Jadi profit dulu lah, tapi masih belum. Yang penting bisa melihara baru. Iya, betul Pak Adi. Tetap semangat Pak Adi. Oke, sementara itu dulu Mas yang lainnya. Mas Riko, saya mau nanya. Ya, baik, Bung Sandi. 2 pertanyaan. Yang pertama, saya tuh sempat ngobrol sama peternak lele di dekat tempat kolam saya tuh. Nah, dia tuh cerita katanya kalau malam pakan alternatif nanti biasanya dikasih roti BS, itu memang bisa ya? Iya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua nih. Nah, saya tuh kalau ngasih pakan suka merhatiin perilaku ikan lele saya. Ya. Kalau yang jantan itu kayaknya tuh lebih pemalu gitu dibandingin yang betina. Jadi kalau yang betina tuh sering banget ke atas cepet, tapi kalau yang jantan tuh saya khawatir malah mubazir gitu, si pakan saya tuh nggak dimakan. Itu memang perilaku normalnya seperti itu atau gimana ya? Itu aja paling. Makasih. Oke, pertanyaan pertama roti. Roti, yang kedua jejaka pemalu. Jejaka pemalu. Oke. Iya. Gas. Roti BS. Ya, sebenarnya itu bisa Mas menjadi pakan alternatifnya. Roti BS itu hanya saja yang perlu diperhatikan kalau roti BS itu kan menteganya. Ya. Yang ditakutkan itu nanti kalau itu kolamnya di dekat rumahnya Mas Sandi itu dia airnya ngalir nggak? Air sebentar saya ingat enggak sih, seingat saya dia nggak ngalir. Oh nggak ngalir? Iya. Oh iya berarti dia belum over. Nanti kalau misalnya sudah over itu cuma ngasih roti tawar aja itu bisa kelenger Mas. Kelenger itu apa Mas? Apa? Apa ya? Aduh. Teler. Iya. Yang perlu diperhatikan sih, Mas, roti BS itu boleh sah-sah aja, asalkan jangan sampai over dan ininya loh, Mas, menteganya itu loh. Bisa aja sebenarnya, Mas, kalau untuk menjadi pakan tambahan ya. Saya tuh sempat lihat juga sih barang BS itu rotinya tuh sampai hitam-hitam itu nggak masalah ya? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jelas. Iya, itu kan buat memangkas kos produksi juga sebenarnya Mas itu. Betul. Nah, setelah itu tadi yang kedua apa tadi? Jejaka pemalu. Pemalu. Ya itu tebaran berapa itu Mas? Saya kemarin tuh beli itu cuma 2 paket Mas. Jadi kan paket tuh biasanya 5 jantan 10 betina ya. Saya beli bukan tuh beli 2 paket berarti total ada 30. 10 berarti yang jantannya, yang 20 betina. Nah, yang 10 ini yang jantan tiap dikasih pakan tuh kayak nggak mau ke atas, malu gitu. Kalau yang betinanya makannya semangat banget gitu. Oh gitu ya. Kemungkinan itu masih kurang padat Mas. Jadi kan kalau misalnya Mas Sandi pernah melihara lele misalnya di kolam ukuran 1x2 gitu ya, cuma diisi 10 ekor ikan, nanti pasti dia kan agak lama dia naiknya kan. Malu-malu gitu loh Mas. Iya. Malu-malu kayak gitu. Jadi paling kalau normal aja. Kalau jumlahnya kurang padat,
terhadap luasan kolam ada pengaruhnya juga ya terhadap perilaku lelenya ya. Iya, Jadi tapi kurang kalau agresif gitu. tapi kan kalau misalnya untuk indukan tuh nggak apa-apa sih Mas, nggak masalah sih. Nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Jelas. Oke, Iya. jelas. Terima kasih jawabannya. Iya, yang mungkin apa namanya indukan ini kan yang perlu dijaga nutrisinya itu kan sebenarnya yang perempuannya, Mas. Oh. Karena kan itu nanti menentukan Kualitasnya. Iya, telurnya itu. Nah, telurnya itu. Boncos apa enggak nih? Iya. Oke. Lebih cepat matang gonat kan lebih bagus gitu. Karena nanti sangkut pautnya dengan pakannya itu tadi, nutrisi indukan. Kalau yang udah siap dipijat tuh selain dari kemaluannya warna merah tuh, saya sempat baca juga kalau si sirip atasnya dielus tuh dia naik ke atas. Selain itu ada tanda-tanda lain nggak, Mas? Kalau misalkan ini udah kelewat nih masa suburnya, ada nggak ketahuan nggak gitu dari segi fisik? Itu dipencet kemaluannya mengeluarkan telurnya warna apa, Mas? Oh, oke. Saya belum ke situ sih. Soalnya kalau misalnya yang sudah siap matang gonat itu nanti dia agak warna kuning. Waktu dipencet kemaluannya? Iya, diurut gini loh, Mas. Oh, oke. Nah, gini. Diurut gitu. Gini. Diurut. Nanti dari matang gonat tuh warna kuning ya? Iya, warna kuning nanti. Dimasas lah ya. Iya. Jelas. Matang gonat namanya. Jadi ibaratnya kayak buah, ini siap dipetik lah gitu. Oke, jelas. Ya, makasih Mas Riko. Iya. Mas Riko, Mas Ale, boleh nanya nggak? Maaf, nanya lagi. Boleh, gas. Ya, ini kan saya tertarik dengan pertanyaan Pak Hadi, ya. Ini istri saya udah ketawa aja yang mijet lele, kelihatan gonatnya gitu kan. Iya. Tapi saya mau nanya mengenai ini. Gimana mengenai manajemen sortir ya? Jadi kan itu kan kami ada 4 kolam 1,5 sama 1 kolam 3 meter. Nah, ini saya mau share, ini adalah kolam ember yang ini ya, kelihatan ya. Ini adalah yang sudah kami beli 3. Nah, ini rencananya untuk estimasinya nanti untuk longgoran sama yang sortiran yang lebih dari itu. Selain itu kami juga akan menggunakan untuk ngangkut kalau udah panen dan lain sebagainya. Kami punya 3. Mantap. Nah, kami punya 3. Nah, tapi kami mau nanya nih idealnya yang ingin ditanyakan itu adalah mengenai manajemen sortirnya. Jadi kalau Mas Ale sama Bung Riko tadi kan kami kan rencananya mau ngambil 79 dengan estimasi maksimal kan 2 bulan atau 2 bulan setengah lah itu udah panen ya. Tapi kan kondisinya kan belum tentu kayak gitu, betul ya? Betul. Nah, maksud saya yang ingin tanyakan tuh manajemen sortirnya gimana ya? Oke. Akan. Iya, Mas Oki, manajemen sortir ukur bibit 79 itu hanya sebulan pertama, Mas Oki. Itu pun yang dicari cuma longgorannya aja. Setelah itu genjot terus, Mas Oki. Soalnya kan bibitnya kalau udah 79 kan udah besar-besar ini, udah rata-rata, udah rata. Iyalah. Segini. Iya, segitu lah. Segini nih. Gini. Jadi tingkat ratanya itu sudah tinggi sebenarnya. Jadi kita tinggal genjot aja. Dan sebulan pertama itu nanti kita sortir dulu pasti. Oke. Nyortirnya menggunakan alat yang tadi Mas? Iya. Yang bulat-bulat. Sebentar. Bukan. Nyortirnya bukan yang itu, Li. Yang itu. Bukan. Nyortirnya pakai yang sebulan pertama itu nyortirnya nyari yang longgorannya aja dulu. Oke. Nah, setelah itu kan panen, Mas. Yes. Panen itu sekalian nyortir. Oh. Begitu. Jadi kita mengurangi biar nggak kerja 2 kali gitu loh, Mas. Yes. Seperti itu. Karena kan bibit 79 kan udah besar-besar nih. Sebenarnya udah kecuali yang tinggal landas. Ya? Nah, kalau yang 57 baru pakai itu. Baru. Berarti anggaplah misalnya kan saya ada 3 kolam tidur tadi ya. 3 kolam tidur itu ketika siap panen ya, itu saya keluarin ternyata sekilo ada yang isinya 7, itu saya masukin ke kolam 1. Oh, satunya lagi 1 kilo isinya 5, saya masukin ke kolam tidur yang kedua gitu ya. Ya, betul. Gitu ya. Betul. Lalu kalau yang saya dengar kan berarti kan itu modelnya ketika nanti ada yang ambil itu baiknya dipuasakan 1 hari. Betul.
Nah, artinya ketika dipuasakan itu konteksnya si lele itu sudah setelah disortir di kolam tidur tadi ya, untuk siap bawa ya. Iya Mas Oki. Sebelum dipanen dan setelah ya dan kita kirim. Maksudnya dalam perjalanan ini begitu sampai pun itu harus dipuasakan sebenarnya. Oh, berarti 2 hari dia puasa ya? 2 hari. Oh. 2 hari. Oke. Terus yang kedua pas kita lagi nyortir itu puasa. Ini gini, ibarat kata nyortirnya jam 7 pagi. Ya, berarti kan kemarin sudah makan nih, terakhir siang. Nah, jam 7 pagi ini mau sortir. Itu udah nggak dikasih makan kan? Nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan sampai sortir selesai. Kalau diambilnya sore itu, misalnya diambil di hari itu juga sore, ya tetap nggak dikasih makan sampai tiba di lokasi si customer misalnya customer. Iya. Tidak dikasih makan selama 12 jam atau 1 hari. Iya. Karena kalau misalnya kita kasih makannya lagi, nanti yang ditimbang itu bukan berat bersih ikannya. Oh, ini berhubungan dengan berat. Ya. Kayak gitu. Terus selain itu nanti kita juga rugi dipakan. Oke. Iya. Baik. Tapi berpengaruh kalau dikasih makan, nanti beratnya lumayan nambah gitu. Nambah, tapi muntah nanti. Kalau tuh kocok-kocok ya. Muntah nanti. Kecuali sudah kepindah ya. Muntah. Pasti muntah. Yakin dan itu rawan dikembalikannya. Maksudnya pembeli ini, wah, kok habis dikasih makan Mas, nggak mau ya gitu loh. Jadi karena sudah dikasih makan itu jadi rawan, lebih rentan, badannya itu dia tuh lebih rentan penyakit biasanya. Oke, yang kedua, terima kasih Mas. Yang kedua, kalau lagi nih ya, ini kan minggu lalu itu kan sempat disebutkan merek untuk yang benih itu adalah merek Matahari. Nah, itu kan ternyata susah banget tuh saya nyari di sekitar sini tuh. Kalau misalnya untuk ukuran kurang dari -1, itu alternatifnya misalnya nggak ketemu pelet dan akhirnya benih sudah tebar dan siap gitu kan. Kita bisa nggak sih pakai pelet untuk nila atau gurame? Bisa Mas sebenarnya. Tetap bisa. Ya, oke, kita terus. Tetap bisa, tapi hati-hati ini. Iya, tapi jawaban hati-hati nih. Iya. Tetap bisa, tapi pertumbuhannya itu kurang maksimal, Mas. Oh, oke. Karena pelet untuk nila dan gurame itu proteinnya dia itu lebih rendah daripada pelet lele. Atau pertanyaannya saya tambah. Minimal saya baru bisa dapat lusa lah. 2 hari nggak apa-apa kah? Apanya? 2 hari berkata kayak buat selingan aja. Ya, buat selingan misalnya. Oh, yang Matahari Sakti tadi ini, Matahari Sakti ini baru datang lusa, misalnya, baru bisa ambil lusa. Berarti dari hari ini sampai besok, sampai lusanya, sampai besoknya itu kan otomatis sudah kasih makan nih. Nah, dia kasih, misalnya alternatifnya adalah kasih makan ikan nila. Maksudnya itu kan tetap bisa. Tetap bisa. Cuman maksudnya nanti berpengaruh nggak? Cuma 2 hari loh. Enggak. Kalau cuma 2 hari sih nggak terlalu pengaruh. Seminggu baru kelihatan. Berarti seminggu setengah udah nggak? Udah lewat, udah bukan jam minggu. Untuk seminggu ya? Iya, untuk seminggu. Bagaimana Bung Oki? Saya bantu loh ini. Iya, terjawab. Oke. Jadi memang gini ya teman-teman, pelet spesifikasi buat nila dan buat lele itu berbeda. Karena yang satu kan ikan sisik, yang satu itu ikan tidak bersisik. Kalau nila dia tuh tidak memerlukan protein yang terlalu tinggi karena yang ditakutkan itu pertumbuhan daging dengan sisiknya tuh lebih kenceng dagingnya. Nanti sisiknya tuh tidak bisa mengikuti. Nanti dia bakal terjadi celah di antara sisik itu dan menyebabkan berbagai macam penyakit itu masuk situ biasanya. Dan pasti nanti matanya itu belok-belok. Kayak ikannya. Iya, nila apa gurame itu mesti kalau kita kasih pakan protein tinggi mesti dia matanya itu keluar. Kayak zombie. Iya, kayak zombie. Nah, lele karena dia ini tidak bersisik, ya kan, kita bebas ngenjot dengan protein tinggi itu tadi. Seperti itu, Mas Oki. Nanti patahnya gede, enggak ya? Enggak lah. Iya. Oke. Terjawab ya, Bung? Siap. Oke, selamat bergabung, Mas Rizal. Siap. Iya, Mas. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Mas, saya mau nanya nih. Langsung. Oke, langsung gas. Karena kemarin kan saya nggak ikut tuh karena ada keperluan. Oh iya. Iya, agak ketinggalan gitu. Siap. Saya kan baru mulai nih Mas, baru mulai nyoba lele.
Nah, saya mau tanya treatment awal kolam sebelum tebar benih itu apa aja, Mas? Ya, siap. Basic banget ya. Enggak. Jangan begitu. Jangan semangat. Jaya. Iya. Terus sama itu, Mas. Karena kan saya bekerja nih. Ya. Nah, pulangnya itu malam sekitar jam 7-an gitu, jam 8 gitu. Bisa nggak, kan kalau lele itu minimal 2 atau 3 kali sehari gitu ya, di pakannya gitu, Mas. Nah, kalau saya kasih pakan pagi sama malam, kira-kira aman nggak? Gitu. Oke. Itu aja dulu, Mas. Itu aja, Mas. Ya. Ya, oke, siap. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, treatment awal kolam, treatment air, awal kolam. Ya, air. Kolamnya sudah ada, Mas? Kolamnya sudah ada. Iya. Berapa kali berapa? Udah diisi air, Mas? Belum, Mas. Oh, belum. Udah kemarin itu sudah masih saya kuras. Soalnya sebelumnya itu isinya nila gitu. Oh, gitu. Kolamnya berapa kali berapa? Kolamnya sekitar 2 kali 3. Oh, 2 kali 3. Ya, yang pertama nanti di share-nya dulu ya, Mas. Ya. Share kolamnya. Diisi air kolamnya. Ya. Ya. Setelah itu baru Masnya kalau mau gampang nanti beli aja probiotik kolam E4 yang warna pink. Oh. Ya. Ya, ada contohnya juga, Mas. Oh ya. Mantap. Iya. Nah, itu ya. Mas. Iya. Ya. Ini untuk ditaruh di kolamnya. Terus berapa, Mas, ukurannya apa? Itu satu tutup botol aja, Mas. Oh, 1 tutup botol aja. Botol aja. Setelah ini. Ya. Ya. Setelah itu baru kita kasih garam krosok, Mas. Mana garam krosok kita? Itu. Karungan kecil ya, itu. 1 tutup botol untuk berapa liter air, Mas? Itu 2,3, 2 kali 3 tadi itu. Dengan ketinggian air, ini garam krosoknya dulu ya, bentar nanti dijawab. Ini garam krosoknya nih. Dia gede-gede nih. Bisa lihat. Iya, Mas. Paham, ini murah kok ini. Satu bungkus ini berapa? 2.000. 2.000. Yang dikasihnya nanti 1 kilo aja, Mas. Kurang 2 kali 3 loh. Ya. Oh, ya. 1 kilo aja. Setelah itu ditunggu airnya sampai matang selama 4 harian. Atau 1 minggu. Ya, pas 1 minggu sekalian biar enak. Kalau nggak sabar 4 hari bisa digas. 4 hari. Sebenarnya 4 hari itu sudah aman sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Kalau boleh tahu Masnya tinggal di daerah mana ini, Mas? Saya Pakem, Mas. Oh, Pakem. Iya. Besok merene. Iya. Besok ke sini aja. Oke. Iya. Mampir. Ini intermezzo ya kan. Tapi bagus loh, Mas. Mas Rizal ini bagus nih ya kan. Jadi dia bertanya di antara beberapa pertanyaan yang kita sudah panjang sekali. Gak apa-apa, Mas. Tapi besok ke sini ya main ya. Mas Rizal. Iya, Mas. Iya. Nanti saya kabari kalau saya main ya, mau main. Nah, itu tadi jawabannya adalah garam krosok untuk persiapan kolam dan air. Tadi ukuran 2 kali 3. Cuma saya tadi penasaran kolamnya ini kolam semen 1 atau kolam terpal atau kolam tanah. Kolam semen, Mas. Kebetulan dalam, Mas. Iya, kolam semen. Nah, tapi udah sekitar semingguan nggak saya isi air. Masih belum nggak bocor. Iya, Mas. Oh, gitu ya? Iya. Terus kolam semen itu rawan bocornya, Mas, kalau misalnya nggak diisi air. Kering gitu ya? Iya, meletek. Karena mulai susut ya betul semen tuh. Iya. Apalagi kayak gini kan ekstrim, panas banget, habis itu hujan tiba-tiba, panas lagi, wah. Paling nggak inilah diisi ya kan? Iya, diisi. Habis itu tadi gimana pertanyaan keduanya? Yang kasih makan siang dan malam, pagi dan malam. Paginya jam berapa, Mas? Paginya di KPR. Paginya jam 8. Paginya jam 8 baru dikasih makan jam 7. Iya, jam 7. Jauh banget. KPR pakan. Jauh banget ya. Iya. Yang ngurusin kolam nggak ada lagi, Pak, Mas?
Nggak ada ya, Mas. Nggak ada, semuanya pada kerja. Oh, gini aja, Mas. Berarti yang digenjot yang paginya aja. Oh, paginya dibanyakin ya? Yang dibanyakin. Sebentar. Tapi intinya Mas Rizal ini harus konsisten loh. Karena itu tadi kan, dalam arti lewat sedikit repot. Iya, soalnya itu nanti menyangkut ke kanibalnya juga, Mas. Karena dari jam 7 ke jam 7 lagi, itu kan 12 jam. Iya. Iya nggak sih? Dari jam 7 pagi sampai jam... Iya. 12 jam kan? Nah itu... 7 ke 7, 12. 12 jam. Itu kelamaan, Mas. Pencernaan lele kan 7 jam. 7 jam. Minimal 7 jam. Tapi jam ke-8, jam ke-9 itu sudah mulai itu, Mas. Ada yang berubah jadi serigala nanti lelenya. Ada yang berubah jadi buaya mungkin. Karena itu tadi ya, kanibal tadi, insting dasar lele. Cuma tidak disarankan. Cuman gini, lebih aman aja. Tapi kalau biasanya kan orang itu belajar dari masalah dulu. Betul. Kayaknya perbendaharaan masalahnya Mas Rizal nanti akan banyak kalau cara teknik pakannya begitu. Oh, serius. Iya serius. Saya serius kalau itu. Dalam arti lumayan, Mas, tebar 1.500 seminggu panen, Mas. Mantap sih. Cuma panennya itu mati semua maksudnya. Kan repot. Iya kan? Iya. Jadi yang digenjot yang paginya aja, Mas. Yang malam aja Pak, gitu dulu aja ya. Yang malam itu sekedar makan aja. Ini konsisten loh dia sampai panen begitu. Iya, enggak apa-apa. Soalnya kan ya yang ditakutkan tuh nanti kanibalnya itu kalau sudah overtime gitu loh. Sama panen nanti berpengaruh nggak, lebih lama nggak? Ya kan sedikit berpengaruh lah, sedikit. Tapi ya nggak terlalu. Kalau misalnya Mas Rizal ini konsisten jam 7 masih agak banyak. Nanti dia tinggal sampai jam 7 lagi, itu ya nggak terlalu ini sih. Kalau menurutku pribadi nanti pas panennya ya mungkin agak molor sedikit lah. Cuma sekali lagi kalau ini saya quote, ini hati-hati bahaya ini, makanya saranmu ini itu, Mas, itu sebenarnya untuk menyemangati Mas Rizal berbudidaya lele. Tapi kalau SOP Sidokarto sendiri, silakan Bung. Ya itu 7 jam pencernaan, Mas. Kalau SOP kami. Ya karena kan sebelum makan, apalagi kalau misalnya ikan itu sudah terbiasa makan, misalnya kalau di tempat saya ini kan 7:30 pagi sama jam 6:30 sore. Itu tuh sekitar jam 6:30 itu ikan sudah menyiapkan enzim pencernaan namanya. Jadi dia siap untuk menerima makanan gitu loh, Mas. Itu bakal terbentuk habit itu nanti di lele itu sendiri. Seperti itu. Nah itu. Kalau quote terakhir saya, kan tadi Bung Riko sudah kasih saran nih, tetap bisa, tapi kayak gitu ya, cuman nanti ada beberapa konsekuensinya. Tapi nanti Mas Rizal jangan menyamakan bahwa ukuran 79 2,5 bulan panen. Enggak, itu pasti karena tadi ada konsekuensi dari cara memberi tadi itu. Iya, pasti molor. Itu Mas saya ikutin metodenya tapi 2,5 bulan nggak panen. Wah, nanti saya nih yang dihujat sama netizen. Menurut saya ini pendokumentasian SOP soalnya, Mas, saya gitu. Makanya kalau sini agak ini. Cuman tadi dalam arti kita memberi saran ke Mas Rizal supaya tetap semangat budidaya lele. Cuman langsung kuat nih secara pribadi. Kalau caranya begitu, Mas Rizal nanti akan banyak perbendaharaan masalahnya. Dalam arti masalah memang tidak akan kita bisa hindari sih, Mas. Cuma bisa diminimalisir kan. Iya. Nah, alangkah baiknya kalau beberapa SOP-nya ya begitu tadi. Nggak apa-apa buat uji coba dulu. Orang kan, di rumah nggak ada apa, Mas? Atau tetangga gitu? Nggak ada. Kan kita ngontrak, Mas. Kita ngontrak. Nah, maksudnya yang penghuni kontrakannya itu kerja semua. Sama, jam kerjanya sama. Oh, iya. Ya. Apa, Mas? Nggak apa-apa. Dicoba dulu aja. Ya. Cuma saya gitu, Mas, ya, kalau bisa satu orang lah antri siapa kek atau tetangga sekitar yang bisa di ini. Cuma garek kasih makan doang kok, Mas. Nanti kan perhitungan porsi pakannya Mas bisa hitung. Iya. Yang paling jelas nanti main ke sini aja. Biar kita bisa diskusi, Mas. Ya. Mas, satu lagi, Mas, nanya. Ya, boleh. Mas, apa per kubik meter perseginya itu diisi berapa ya? Oke, teman-teman kemarin mungkin ada yang bisa menjelaskan kemarin? 2,3 ini ukurannya dia nih. Iya. Berarti per meter kubiknya diisi? Ya maksimal ya 500-an, Mas. Maksimal 500. Per meter kubik itu? Iya. Betul. Tapi kalau kolam 2 kali 3-nya? Ini berarti betul-betul baru pertama kali ya?
Iya Mas, baru pertama kali. Jadi jangan tebar padat tinggi dong. Ya kalau tebar padat itu per meter kubiknya bisa sampai 1.000. Kalau sarannya untuk dia. Per 500 aja Mas. 500 ya. Nah, 500 apa 400 dulu. Per meter kubik. Iya. Iya. Nah, jadi kalau 2,3 3.000. Ya. 3.000. 3.000 ya. Oh. Ya, pokoknya ya 2.500-an boleh Mas. Kalau untuk uji coba loh Mas. Iya. Yang ditakutkan anu lagi apa namanya? Waduh ini kok mati semua ini. Oh, itu loh Mas. Yang ditakutkan seperti itu. Integrity, Bro. Karena semakin pada tebar tinggi itu resiko kematian semakin tinggi Mas. Iya. High return. Kalau kita ini bagaimana cuan sedikit tapi Maksimal. Motonya Sido Kartofis itu Mas. Jadi jangan kaget kalau beberapa metode konvensional kita tidak pakai karena memang bagaimana minimalis untuk maksimalis demand-nya. Iya Mas ya. Siap. Terima kasih Mas. Ada lagi Kakak Rizal? Udah itu aja sih kayak masih itu dulu. Nah, pokoknya Mrene nanti main ke sini pokoknya Mas. Iya. Sekalian ambil baju sekalian. Ya, nanti. Oh, iya. Ya. Sama mungkin cari bibit juga sekalian. Oh iya. Wah, kalau bibitnya dari Sidokarto lagi. Iya. Nanti kalau mati. Karena Mas, aku ini khawatir dengan cara kamu memberi makan aja loh, Bu. Gitu aja. Nanti ada pendampingan. Oh iya. Yang penting jangan suruh saya kasih makan aja bolak-balik patung. Saya kerepotan. Iya Mas. Iya. Baik, oke.